Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayhira Zara Sofia dengan NIM 24040200061. Hari ini saya akan membuktikan mengenai induksi matematika. Nah, dari soal yang pertama ini kita disuruh membuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, 5 pangkat n min 3 pangkat n selalu habis dibagi oleh 2. Bagaimana pembuktiannya? Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan pernyataan Pn 5 pangkat n selalu habis dibagi oleh 2. Di sini saya sudah menuliskan pernyataan, misalkan Pn menyatakan 5 pangkat n min 3 pangkat n selalu habis dibagi oleh 2. Kemudian langkah yang selanjutnya kita misalkan Pn sama dengan 1. Langkah yang pertama adalah kita memisalkan pernyataan P ke N sama dengan 1, yaitu 5 pangkat 1 min 3 pangkat 1 terbagi habis oleh 2. Nah, 5 pangkat 1 min 3 pangkat 1 itu sama dengan 2. Maka di sini kita tuliskan hasil dari 5 pangkat 1 min 3 pangkat 1 yaitu 2 terbagi habis oleh 2. Maka dari pernyataan 1 kita dapat simpulkan bahwa pernyataan P ke 1 benar. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mengasumsikan pernyataan ke K benar untuk suatu bilangan asli K. Di sini sudah saya tuliskan pernyataan P ke K. Kemudian kita di sini menuliskan bahwa yaitu 5 di sini pangkat n kita gantikan menjadi pangkat k, maka kita dapat menuliskan bahwa yaitu 5 pangkat k min 3 pangkat k terbagi habis oleh 2. Ini adalah suatu asumsi. Untuk menunjukkan bahwa pernyataan asumsi PK ini benar, maka kita harus menunjukkan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Dari pernyataan PK plus 1 benar, maka yang harus kita tunjukkan yaitu 5K plus 1 min 3K plus 1 terbagi habis oleh 2. Untuk menunjukkan hal ini, maka kita harus menghitung 5K plus 1 min 3K plus 1. 5K plus 1 min 3K plus 1 sama dengan 5K dikali 5 min 3K min 3 dikali 3, maaf. Saya ulangi, 5K plus 1 min 3K plus 1 sama dengan 5K kali 5 min 3K kali 3. Sama dengan 5K dikali 5 min 3K dikali 5 ditambah 3K dikali 5 min 3K dikali 3. Dari langkah ini 5-nya kita keluarkan, maka 5 dikali 5K min 3K ditambah 3K nya kita keluarkan, 3 pangkat K dikali 5 min 3 sama dengan 5 dikali 5K min 3 pangkat K plus 3 pangkat K dikali 2. Jadi
5K plus 1 min 3K plus 1 sama dengan 5 dikali 5 pangkat K min 3 pangkat K plus 3K dikali 2. Nah, dari pernyataan yang kedua, kita telah mengasumsikan bahwa 5K min 3K terbagi habis oleh 2. Nah, maka dari pernyataan 2 ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa 5 dikali 5 pangkat K min 3K juga terbagi habis oleh 2. Kemudian, suku 3 pangkat K dikali 2 jelas terbagi oleh 2. Suku 3K kali 2 jelas terbagi habis oleh 2. Mengapa demikian? Sebab 3K kali 2 mempunyai faktor 2. Dari kedua pernyataan berikut, dari dua pernyataan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa 5 kali 5 pangkat K min 3 pangkat K plus 3 pangkat K kali 2 terbagi habis oleh 2. Maka dari ketiga pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa 5K plus 1 min 3K plus 1 terbagi habis oleh 2. Maka dari itu pernyataan P ke K plus 1 terbukti benar. Langkah 2 sudah selesai, maka kesimpulannya adalah dari langkah 1 dan langkah kedua dapat kita simpulkan dari langkah 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa 5N min 3N terbagi habis oleh 2 untuk setiap bilangan asli N. Nah, jadi sudah selesai sampai di kesimpulan bahwa 5 pangkat N min 3 pangkat N terbagi habis oleh 2 ini sudah terbukti dari pernyataan 1 dan 2. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita diminta untuk membuktikan bahwa jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 3 juga bilangan ganjil. Pembuktiannya, kita menghitung X pangkat 3. Bilangan ganjil selalu bisa kita tuliskan dalam bentuk X sama dengan 2N plus 1 dengan N anggota bilangan bulat. Karena X sama dengan 2N plus 1, kita masukkan ke rumus X pangkat 3, maka menjadi X pangkat 3 sama dengan 2N plus 1 pangkat 3. Kita hitung 2N plus 1 pangkat 3 ini hasilnya berapa? Hasil dari 2N plus 1 pangkat 3 sama dengan 8N pangkat 3 plus 12N kuadrat plus 6N plus 1. Dari semua suku kecuali plus 1 adalah kelipatan dari 2. Jadi kita bisa mengeluarkan 2 sebagai faktor. Maka menjadi 2 dikali 4N pangkat 3 plus 6N pangkat 2 plus 3N plus 1. Kemudian karena 4N pangkat 3 plus 6N pangkat 2 plus 3N ini merupakan anggota bilangan bulat. Karena 4N pangkat 3 plus 6N pangkat 2 plus 3N
merupakan anggota bilangan bulat, maka X pangkat 3 dapat kita tuliskan atau dapat kita nyatakan ke dalam bentuk (2m + 1) dengan m-nya 4n pangkat 3 plus 6n kuadrat plus 3n. 4n pangkat 3 plus 6n kuadrat plus 3n. Dan m merupakan anggota bilangan bulat. Kesimpulannya, karena X pangkat 3 sama dengan 2m + 1, maka X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Dengan demikian, jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 3 juga bilangan ganjil. Maka soal nomor 2 sudah terbukti bahwa X bilangan ganjil, maka X pangkat 3 juga bilangan ganjil. Kemudian pada soal nomor 3, buktikan argumen berikut valid dengan aturan penarikan kesimpulan. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, jika Q maka negasi R. Dan premis ketiga, negasi R. Kesimpulannya adalah negasi P. Untuk membuktikan argumen ini valid, maka langkah yang pertama kita menuliskan premis-premisnya terlebih dahulu. 1. Jika P maka Q merupakan premis. Kemudian jika negasi Q maka negasi R ini juga premis. Kemudian negasi R premis. Kemudian kita bisa melihat dari premis kedua dan ketiga, negasi Q maka negasi R, kemudian negasi R menggunakan modus tollens. Kita tuliskan terlebih dahulu 2,3 modus tollens, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Kemudian dari pernyataan 1 kita bisa menggunakan aturan kontraposisi, maka menjadi negasi Q maka negasi P. 1 kontraposisi. Kemudian dari premis 4 dan 5 menggunakan modus ponens, kita dapat menyimpulkan bahwa negasi Q maka negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi P. 4 dan 5 modus ponens. Maka argumen ini valid karena kesimpulannya adalah negasi P. Selesai, terbukti. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.